Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum dengan tujuan penentukan pH larutan menggunakan beberapa larutan indikator. Jadi di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita gunakan. Pertama, kita akan jelaskan bahan yang digunakan. Yang pertama, larutan yang akan diuji yaitu ekuzur. Larutan yang kedua yaitu natrium hidroksida. Dan yang ketiga, larutan asam cuka. Dan yang keempat, larutan soda kue. Adapun indikator larutannya yaitu ada brom timol biru. Yang kedua ada fenol betialin, dan yang ketiga ada metil merah. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama yaitu plat tetes, yang kedua ada pipet tetes, dan yang ketiga gelas ukur atau gelas kimia. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan meneteskan larutan yang akan diuji sesuai dengan tempat yang disediakan di plat tetes. Pertama, saya akan teteskan akizur. Kita teteskan ke plat tetes ini. Baik, seperti itu. Kemudian lanjut ke larutan kedua yang akan diuji, yaitu ada natrium hidroksida. Kita teteskan. Kemudian lanjut lagi ke larutan ketiga yang akan diuji, yakni asam cuka. Teteskan. Dan terakhir larutan yang akan diuji adalah soda kue. Lanjut dengan langkah yang kedua, kita teteskan larutan indikatornya. Yang pertama kita teteskan metil merahnya. Secukupnya saja. Lanjut ke larutan indikator yang kedua, yakni fenol betialin. Kemudian larutan indikator yang ketiga, yakni brom timol biru. Nah, inilah hasil setelah kita melakukan tes uji coba tadi menggunakan larutan uji yang kita tetesi menggunakan larutan indikator. Terlihatlah perubahan warnanya. Nah, kemudian hasil uji coba tadi kita tulis di
Tabel data hasil uji coba. Nah, berdasarkan hasil uji coba tadi, kemudian kami tulis data tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan dengan data sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan menentukan pH dari larutan larutan yang telah diuji tersebut. Kami akan olah datanya. Kemudian berdasarkan tabel data hasil pengamatan, kita lanjut untuk penentuan pH larutan dari larutan asam sulfat atau ekizur. Pertama-tama kita buat 3 garis bilangan seperti ini sesuai dengan larutan indikator, yakni ada metil merah, phenolphthalein, dan bromtimul biru. Yang pertama ada larutan dari ekizur, terlihat perubahan warna menjadi merah, dan di metil merah tren perubahan warnanya dari merah sampai kuning. Berarti pH dari larutan ekizur itu adalah 4,4 ke kiri. Kemudian lanjut ke PP. Di sini hasil dari pengujian tadi, ekizur tidak berwarna. Sesuai dengan layak perubahan warna, maka pH-nya adalah 8,3 ke kiri. Dan terakhir ada di BTB, perubahan warnanya adalah dari kuning ke biru. Dan di sini larutan ekizur hasil ujiannya berwarna kuning. Berarti dia bergerak dari 6 ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari himpunan dari 3 larutan indikator tersebut, yang berarti larutan asam sulfat atau ekizur ini pH-nya adalah dikurang dari 4,4, yang mana hasilnya ekizur ini merupakan bersifat asam. Kemudian lanjut ke larutan natrium hidroksida. Dari percobaan menggunakan larutan indikator metil merah, hasil warna yang dihasilkan adalah kuning, yang berarti pH-nya itu adalah 6,2 ke kanan. Kemudian menggunakan PP, hasilnya adalah merah muda. Berdasarkan trayek warna dari PP, berarti pH dari NaOH ini adalah 10 ke kanan. Oke. Dan terakhir menggunakan BTB, ini berwarna biru. Berdasarkan trayek warna dari BTB, maka pH-nya adalah 7,6 ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari himpunan dari 3 larutan indikator tersebut. Berarti kesimpulannya NaOH memiliki pH lebih dari 10. Nah, berarti natrium hidroksida ini bersifat basa. Selanjutnya lanjut ke larutan yang ketiga, yakni larutan asam cuka atau CH3COOH. Pertama, trayek pH dari metil merah ini berwarna merah sampai kuning. Nah, berarti dan berdasarkan hasil uji tadi, asam cuka ini berubah warna menjadi merah. Berarti besar pH-nya adalah 4,4 ke kiri. Kemudian lanjut ke PP. Berdasarkan trayek pH yakni 8,3 sampai 10, warna yang dihasilkan adalah merah muda, yang berarti PP ini dari 10 ke kanan. Seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, asam cuka menggunakan BTB. Di sini perubahan warnanya adalah menjadi kuning. Berdasarkan trayek perubahan warnanya, berarti besar pH-nya ini adalah dari
6 ke kiri. Coba. Mohon maaf, koreksi untuk PP. Nah, di sini perubahan warnanya adalah tidak berwarna. Berdasarkan layak pH-nya, maka yang benar itu perubahan pH-nya adalah 8,3 ke kiri. Oke, bukan 10 ke kanan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan pH larutan dari asam cuka ini adalah kurang dari 4,4. Baik, seperti itu.